Ya, Jakarta bagi saya itu inspirasi luar biasa teman-teman. Kalau Bapak Ibu bisa, kira-kira siapa yang mau sukses di BioGreen ini? Saya. Semuanya mau Bapak Ibu. Ya. Dan sebenarnya semua apapun secara ekonomi Jakarta selalu menguasai. Harusnya Bapak Ibu tahun depan BioGreen harus the best di Jakarta. Yes. Ya, kalau kita bilang the best, bapaknya jadi leader, semua jadi leader, semua jadi leader. Ya, kalau kita di Bali dilihat, oke, saya kebetulan dari Bali ya, tempatnya luas, jauh lebih luas daripada Jakarta. Sebenarnya Jakarta jauh lebih besar loh potensinya, jauh lebih besar. Kalau kita melihat, cuman sekarang kita mau nggak sebesar apa impian kita semua untuk membesarkan BioGreen. Kalau membesarkan BioGreen berarti Bapak Ibu, kita memperkaya diri kita sendiri. Ya, jadi kalau saya cerita tentang bagaimana Jakarta ya bukan mengajari ya, karena kan Jakarta rata-rata pengusaha. Secara ekonomi mungkin kita lebih bagus. UMR aja mungkin 4 juta minimal ya. Kalau di Bali cuma 3 juta. Berapa Bu? UMR di Jakarta 4 juta, 5 juta kali ya, 4 juta. Di Bali 3 juta, oh beda sejuta ya. Kemudian kalau di Bali itu dibilang apa namanya itu? Kalau kemana-mana cepat. Sebenarnya Pak Ibu, Jakarta jauh lebih hebat. Kalau kita lihat kehebatannya, karena Jakarta kecil, penduduknya besar. Ya, kecil kemudian potensi keuangan secara ekonomi itu kan menguasai Pak. Jadi saya bahkan ngeri, karena apa? Setiap MLM yang ada di Indonesia, Jakarta pasti menguasai. Dan dulu saya terinspirasi karena Jakarta. Bagaimana kehebatannya. Kemudian saya kembali bercerita di sini karena saya membangun Bali, motivasinya dari Jakarta. Saya melihat bagaimana orang Jakarta yang udah ekonominya udah bagus menjalankan bisnis BioGreen. Kenapa kami nggak mencoba? Kenapa kami nggak lebih semangat lagi? Ya, akhirnya kami bangun di Bali. Jadi pertama kali saya di BioGreen Bapak Ibu tahun 2015 dan Jakarta yang membuat mata saya terbuka. Wah, seperti apa BioGreen? Saya melihat bagaimana potensi BioGreen sebegitu besar. Bapak Ibu kalau ada cerita BioGreen jangan cerita MLM. Beda. Ya. Ini bukan, saya dari dulu cerita ini bukan MLM gitu. Kalau MLM kan yang saya dulu masyarakat pahami ya. Kenapa Bapak Ibu MLM ditolak oleh masyarakat banyak orang? Kira-kira susah nggak meyakinkan orang di lapangan? Susah kan? Kenapa? Penyebabnya apa Bapak Ibu? Karena bahasa multi level marketing, benar nggak? Bapak Ibu, MLM itu yang dulu kami lakukan karena duitnya. Kerjanya luar biasa berat, tapi duitnya nggak ada. Makanya kenapa orang trauma? Kalau kaya-kaya dari dulu ya nggak trauma lah yang namanya udah kaya, benar nggak? Rata-rata bakat Bapak Ibu. Teman saya jual rumah, jual mobil di bisnis multi level yang katanya mau passive income, aktif aja udah jual lahan, jual offset, jual aset. Hanya nggak sukses, makanya banyak yang gagal di bisnis jaringan MLM. Tapi begitu saya lihat BioGreen ini bukan MLM ini, kok duitnya gede banget, ya. Tadi bilang Bu Erni ya, namanya Bu Erni ya Bu ya. Itu go paper kan berapa bulan? 3 bulan Bu ya. 3 bulan udah 2 Thailand nanti JM. Mungkin mengumpulkan uang di atas 100 juta saya yakin. Itu nggak gampang sekarang nyari uang segitu Pak. Tapi di BioGreen, wah gila, ya. Saya punya tim, di bulan kedua dapat 33 juta di bulan kedua. Mungkin sedikit buat teman-teman. Tapi di bulan kedua gimana selanjutnya kan? Ya. Jadi yang saya lihat Bapak Ibu bagaimana bisnis ini bisa mengubah kami, mengubah saya. Saya kebetulan nggak tahu ya, mungkin jalan Tuhan ya. Adik saya sukses. Adik saya cewek. Dia adalah orang yang pertama menolak saya di bisnis ini. Karena apa? Udah level. Bahkan adik saya ngomong beli, ya kalau dibalikan bahasanya beli ya mas gitu, beli. Nggak usah bisnis gitu-gituan, cari yang pasti-pasti aja. Sedikit tapi pasti gitu. Di BioGreen tidak pasti. Bahkan saya bawa mobil Bapak Ibu, teman saya masih bilang juga nggak pasti. Mobilnya udah ada, kok dibilang nggak pasti memang. Itu ada Morgana kan. Itu kan kalau MLM kayaknya nggak diakui gitu. Itu yang ada di masyarakat Bapak Ibu. Tapi kira-kira teman kita perlu duit nggak? Perlu nggak Bapak Ibu? Kalau Anda sudah sukses, mereka ikut Anda nggak? Ikut. Itulah yang terjadi di saudara-saudara saya.
Makanya kalau Anda sebagai pembangun jaringan, jangan kedor di awal. Anda harus punya impian yang besar. Itu yang paling gede, itu yang paling penting. Impiannya sebesar, pasti bisa. Ya, karena kita membangun sistem yang besar. Anda tidak mencari orang satu dua, enggak. Bukan tentang mencari orang. Kalau Anda bilang, oh saya mencari orang susah, bukan itu tantangan Anda, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya adalah membangun jaringan yang begitu besar. Mencari orang ditolak itulah hal yang kecil sebenarnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Cuma karena impian kita nggak besar, visi kita belum besar tentang bisnis ini. Ya. Jadi beberapa orang yang nolak saya di awal itu saya tunjukkan dengan apa? Dengan bukti. Ya. Jadi saya begitu ngomong nggak dipercaya. Adik saya malah bilang kayak gitu, karena yang dia khawatirkan adalah Pak Ibu. Saya memang udah beberapa kali gonta-ganti multi level gitu, gonta-ganti nggak pernah berhasil. Itu yang dia jadikan contoh. Gini lagi MLM lagi, nggak usah gini-ginian gitu. Hanya saya tunjukkan dengan apa? Saya tunjukkan dengan uang, Bapak Ibu. Sama hanya saya kenapa datang ke Jakarta. Waktu itu saya pinjam uang ke Jakarta melihat acara sendiri, tapi gede dulu kan di awalnya grand launching. Itu di bulan apa itu ya? Bulan Maret ya? April ya? Mungkin Maret sih. Maret itu grand launching. Saya melihat besarnya Biogain. Saya melihat begitu banyak orang yang sukses. Yang saya jadikan patokan adalah banyak yang sukses. Suksesnya saya jadikan patokan. Karena waktu itu saya sudah pengalaman di MLM, ditolak udah pasti. Bagi saya ditolak Bapak Ibu, aduh, udah bukan tantangan bagi saya. Dilecehkan saya sama orang, bukan tantangan buat saya. Ya, karena melihat saya pilih uang yang begitu besar. Akhirnya apa yang saya lakukan di Bali? Saya bekerja, saya presentasi itu. Saya kondisi, kalau Anda tahu bagaimana tempat saya tinggal, kumuh banget. Ya kalau saya ceritakan itu malu saya ceritakan. Ya, dengan kondisi yang utang yang begitu besar, itu saya bayar utangnya nggak bisa. Kita nggak mengada-ngada ya, utangnya begitu besar. Jadi yang saya bayarkan adalah uang besar di bisnis ini, uang besar. Kalau mereka bisa, dan itu banyak, Beb. Kalau di MLM yang dulu, yang sukses sedikit. Dan dulu saya pernah sukses di tempat yang dulu, pernah sukses. Tapi sebenarnya saya nggak dapat duit, Beb. Yang banyak, kenapa banyak orang trauma? Yang dibilang sukses di panggung di MLM yang biasa adalah faktanya nggak ada duit. Saya dapat mobil, ya di tempat yang dulu, dapat mobilnya kredit. Begitu nggak bisa bayar, nggak memenuhi target. Aduh, gimana kita kerja untuk target? Begitu nggak memenuhi target, mobilnya ditarik sama Finder. Dan saya bayar 1,5 tahun, Bapak Ibu, mobilnya sudah nggak ada. Gila nggak? Jadi kenapa trauma? Ya karena itu gitu. Itu kayak bayang-bayang bagi banyak orang. Naik panggung yang banyak, tapi faktanya uang nggak ada, kecil gitu. Tapi di sini saya uangnya gede sekali. Makanya begitu saya ke Bali, saya balik. Bayaran saya adalah uangnya gede. Saya nggak punya apa-apa, Ibu. Saya punya motor waktu itu. Saya jalankan. Saya pakai celana pendek, saya pakai sandal jepit. Saya cari tetangga saya tunjukkan ini uangnya gede, ini bukan MLM, Bapak Ibu. Saya sering bilang gitu. Karena kalau bahasa orang MLM itu apa? Waduh, dan negatifnya. Saya sering bilang ini bukan MLM. Saya nggak bilang ajak kamu MLM, tapi saya jelaskan, Pak Ibu. Di awal untuk kita presentasi kan, kita bilang ini bukan MLM. Ya begitu presentasi, sama juga bulan-bulannya. Tapi setelah dia paham, setelah dia mengerti, ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak Ibu? Kita harus menjadi contoh. Itu paling utama, Bapak Ibu, yang ada di sini. Saat Anda menjadi contoh, Anda dapat uang, teman-teman Anda akan melihat Anda. Dan salah satunya adik saya. Adik saya, Bapak Ibu, saya nggak prospek lagi. Saya udah abaikan dia. Dialah yang datang ke rumah saya. Dia mempertanyakan suaminya itu negatif sama dia, sebelah 12 sama adik saya, ipar saya. Ya, pokoknya saya direbut kalau bisa cari ke rumah mereka itu, saya direbut berdua, kayak diusir, gak usah gini. Disuruh berdoa yang kuat, yang penting udah kerja. Begitu saya dapat uang, Bapak Ibu, itu suaminya nyuruh, coba tanya, bener Blinga dapat uang segitu? Ya, Blinga, saya kan Blinga di dulu. Adik saya datang ke rumah, Bapak Ibu, mempertanyakan, dia nanya ke istri saya, bener Blinga dapat uang segitu? Bener.
Tapi waktu itu saya si adik saya udah ngomong, nanti saya ke sana kalau beli nggak ada ya gitu. Akhirnya saya pura-pura keluar. Saya pura-pura keluar. Nunggu ini kodo ini. Begitu ya udah dari sini. Adik saya di rumah, langsung saya tembak dia bla bla bla. Dan adik saya sekarang udah punya rumah, mobil, udah tabung udah banyak kayu. Adik saya udah kemana-mana, ke Eropa, ke banyak negara. Dan ternyata dia tidak pernah keluar negeri. Dan ternyata yang saya rasakan adalah dan banyak dari tim saya, Pak. Waktu karena kita udah merasa uang 10 juta, 20 juta kecil, kita kayaknya biasa aja, Pak. Benar nggak? Kan gitu biasanya kan. Tapi saat adik saya ngomong dia ke Gili Island bersama keluarganya, di sana saya baru merasa yang ke Gili Island, kemudian dia makan di sana bersama keluarganya karena diajak sama tamunya. Dia makan 800.000 satu table, sekeluarga segitu berempat dia. Nelpon dia, dengan semangatnya nelpon. Woi beli, luar biasa, saya udah makan, saya makan sekarang 800.000. Saya bayangkan, ternyata baru saya tahu bahwa dia udah naik level hidupnya Pak. Dan sekarang 1 juta 2 juta biasa. Karena apa? Bisnis ini terlalu hebat Pak. Dan ternyata kalau ditanya adik saya, apa motivasinya? Karena melihat kakaknya sukses. Termasuk adik misal saya, sepupu saya Pak dengan Sukerto, sama. Baru kemarin dia ambil motor baru lagi, kemudian berbaik untuk ini parkirnya dengan gaya style Bali. Dia bikin rumah lantai 2 kayu yang ikuti kayak rumah saya. Adik misal saya Pak. Besok kita akan ke Australia. Dia juga sama. Awalnya melihat saya dia nggak mau gerak. Karena apa? MLM. Dan Bapak Ibu, saya tidak mau menunggu orang negatif. Saya harus cari orang lain. Saya harus tunjukkan bukti. Saat saya cari, ada yang mau nggak? Pasti ada yang mau Bapak Ibu. Kita nyari frekuensinya kayak gini. Jangan ada turun frekuensi yang ada Bapak Ibu di sini udah tinggi loh. Jangan turunkan. Anda sudah benar. Semua orang ingin sehat, semua orang ingin umur panjang, semua orang ingin Bapak Ibu. Ya, dan mereka ingin dapat duit. Apalagi duitnya gede, mereka semua ingin. Tapi mereka kenapa negatif Bapak Ibu? Karena kandung satu kata MLM, itu saja. Itu saja. Ya. Makanya frekuensi mereka turun, Bapak. Kita di atas, mereka di bawah. Jangan kita yang turun. Kita tunjukkan pasti ada orang yang frekuensi sama dengan anak, pasti ada. Entah di warung, entah di parkiran, entah ketemu di mana sambil Anda ngobrol, entah di puskesmas. Anda ngobrol sebanyak-banyaknya. Saat Anda ketemu orang yang frekuensinya sama Bapak Ibu, Anda terangkat. Bisnis Anda naik, Anda dapat bonus. Orang yang frekuensinya di bawah Anda, dia akan naik dan ikut Anda. Itu pasti terjadi. Itu yang saya contohkan ke teman-teman saya, ke adik saya. Karena apa? Saya yakin, yang penting bagi saya adalah kamu ikut, ayo. Kalau nggak ikut, ya akhirnya aku urusin. Itu paling penting, ya. Dan yang paling utama Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan adalah Anda harus punya pemikiran Anda membangun proyek besar. Anda bukan warung, Anda bukan bikin warung, ya. Walaupun modal cuma 20 juta, mungkin triple platinum 70 juta. Konsep bisnis adalah konsep bisnis besar, jangan bisnis warung. Ya, kalau saya ngomongkan mall ini, pemilik mall ini tidak akan memikirkan hal-hal kecil, Bapak Ibu. Apa yang dia pikirkan? Levelnya dia adalah ke atas. 10 tahun lagi kayak apa? Saya mau berdoa kayak apa? Dia tidak pikirkan pondasinya kayak apa, nggak pikirkan karena ada yang mau pikirkan. Itu cara berpikir yang besar. Sementara banyak orang yang MLM biasanya tersandungnya di sana gitu. Tersandungnya di sana. Begitu ditolak, kita merasakan, kayaknya sih susah bisnis, benar nggak? Iya. Begitu ditolak, kita membenarkan orang itu bilang produknya mahal. Saat ditolak, padahal enggak Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kembali saya bilang, Jakarta luar biasa. Ya, kepadatan penduduknya. Cobalah bayangkan Bapak Ibu, kalau di Bali, Anda sekampung, Anda harus keliling sekian kilometer. Di sini Bapak Ibu, satu apartemen itu berapa keluarga di sana? Benar nggak? Ratusan. Berpikir positif aja. Iya. Jadi kayak saya dulu tuh mendengar di awal, saya tidak mau cari orang jauh-jauh Bapak Ibu. Saya cari tetangga saya. Saya penghasilan 50 juta, saya masih dari pasar, cerita dari pasar, saya belum keluar kota. Karena bagi saya adalah, kan makan 2 kaki Bapak Ibu. Satu di kiri, satu di kanan. Ya, yang saya cari adalah
siapa teman saya yang lagi mencari uang? Itu yang saya ini. Siapa teman saya yang lagi mencari penghasilan? Itu yang saya cari. Bapak Ibu, banyak nggak temannya yang cari penghasilan? Banyak. Mereka adalah calon-calon Anda. Cuma frekuensinya jangan Anda paksakan Anda turun, mereka harus naik. Itu saja. Ya. Jadi karena mengembangkan satu di kiri, satu di kanan, yang saya bilang proyek besar apa Bapak Ibu? Proyek besar adalah Anda akan berkembang begitu besar. Dari 1 orang menjadi 10 orang, dari 10 orang menjadi 100 orang, dari 100 orang menjadi 1000 orang. Karena apa? Itulah konsep networking. Jangan Anda berpikir saya nggak bisa, saya belum ini, saya belum. Jangan Bapak Ibu. Ini bukan tentang Anda, tentang Bapak Ibu, bukan. Tentang proyek besar, ya, tentang proyek besar di mana akan ada ribuan orang, jutaan orang yang ada di bawah Anda, yang Anda harus bangun dari keyakinan Anda di awal Bapak Ibu, ya. Jadi saya ingin sekali secara jujur, yang saya ingin adalah saya sangat mendoakan, saya ingin BIOP Jakarta saya hebat dulu, ya, karena kami selalu belajar dari Jakarta. Yang pasti Bapak Ibu, kita pasti jadi, kita sehat, kita umur panjang, benar nggak? Dan kita kaya bersama BIOP. Terima kasih dan saya kembali ke cerita.